Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Yuranti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode penelitian. Skala pengukuran yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio menurut Ridwan tahun 2009. Yang pertama ada data nominal atau nomi. Nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Ini dipakai untuk menghitung yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Maka, angka dinyatakan sebagai frekuensi memiliki ciri. Hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tak ada urutan atau ranking. Jadi, angka tertera hanya tanda atau label. Tes statistiknya non-parametrik seperti uji binomium, uji C kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada data ordinal atau order, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lainnya. Contohnya adalah ranking prestasi belajar, nilai ranking 1 sama dengan 1000, yang kedua sama dengan 980, dan yang ranking ketiga adalah 970, jarak antara ranking berbeda. Selanjutnya ada data interval, yaitu data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut, atau mutlak. Contohnya, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jaraknya sama. Analisis statistik parametrik diantaranya uji T 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, uji regresi. Lalu ada data rasio, merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat jarak dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol, absolut, atau mutlak. Contohnya, suhu 20 derajat Celcius setengah dari suhu 40 derajat Celcius, statistik parametrik. Lalu ada sumber data, yaitu pengumpulan data bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, wawancara atau angket adalah sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Lalu ada populasi, yaitu respondennya adalah populasi. Lalu ada sampel, purposive sampling, respondennya ditentukan tidak semua. Lalu ada observasi, yaitu pengamatan secara langsung. Data panel. Telah diketahui, data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedang, data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Contohnya, data earning per share perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2000 sampai 2014. Data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank di Indonesia tahun 2010 sampai 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel, jumlah pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang digunakan data ini menjadi lebih kompleks, maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistiknya dengan model regresi data panel. Data outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier, yaitu yang pertama, kesalahan dalam mengentry data. Yang kedua, gagal mengspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Yang ketiga, outlier
bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrem dan tidak terdistribusi secara normal. Menurut Hare tahun 1998, untuk menentukan skor adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kasus sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai plus atau minus 2,5 dinyatakan outlier. Jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. Yang ketiga, jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar deviasi atau antara 3-4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Contoh mendeteksi outlier yaitu yang pertama variabel ZSQREEPS terdapat 4 observasi yang outlier dan variabel ZSQREM terdapat 2 observasi yang dinyatakan outlier karena nilai standar deviasi lebih dari 3. Kemudian ada rancangan penelitian atau research design, merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Adapun jenis-jenis variabel, yang pertama ada variabel dependent, adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Lalu yang kedua ada variabel independen, adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Kemudian ada variabel moderasi, adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian ada variabel intervening, merupakan variabel antara atau mediating. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Lalu yang terakhir ada variabel kontrol, adalah termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak mempengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan atau omitted variable. Dalam statistika, penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang akan dalam model menjadi biasa. Lalu pembahasan yang terakhir ada variabel dummy, adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misal, jenis kelamin, agama, dan periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0, disebut exclusive group atau 1 include group. Mirror tahun 1990. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada yang pertama, variabel independen, maka alat statistik regresi panel. Yang kedua, variabel dependen, maka alat statistik regresi logistik. Sekian materi metode penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.